Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, selamat pagi anak-anak sekolah minggu Amazing Kid. Kita ketemu lagi ya. Nah, kita akan belajar lagi firman Tuhan dengan secara online ya. Anak-anak, yuk sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Yuk kita nyanyi dulu. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Yesus Tuhanku, kami ingin setia dan patuh kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, akan mulai belajar firman Tuhan. Kami semua akan mendengarkan dengan duduk manis Tuhan, karena Engkau mau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, yuk kita mulai ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat pada kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 35. Nah, pagi ini kita tidak usah membaca dulu ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian boleh membaca. Yang sudah bisa membaca, langsung baca sendiri. Yang belum bisa membaca, boleh bertanya, boleh minta tolong mama, papa, atau kakak ya untuk membacakannya. Di sini perikopnya, Ishak di negeri orang Filistin ya. Jadi ceritanya begini. Ishak itu tinggalnya bersama keluarganya. Istrinya namanya Ribka. Mereka tinggal di Gerar, tinggal di Negeb. Karena Negeb mau pergi ke Gerar ya. Jadi di tanah Negeb terjadi bala kelaparan, sehingga mereka berduyun-duyun. Nih, ya. Ini Ishak ya. Ishak bersama dengan rombongannya, mereka pergi ke Gerar ya. Gerar itu ada di tanah Filistin, di negeri Filistin. Jadi mereka berangkat ke sana. Mereka ada anaknya, kambing domba, unta ya, bersama dengan pelayan-pelayannya, pegawai-pegawainya, semua Ishak, Ribka dan seluruh keluarganya berangkat ke Gerar ya. Nah, sampai di Gerar dia mulai menabur. Nih, diputar ya. Nah, mulai menabur. Nah, Ishak adalah anaknya Abraham. Ishak seperti Abraham juga, dia menurut taat pada perintah Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh dia, jangan pergi ke Mesir, pergi aja ke Gerar, ke tanah Filistin ya. Jadi mereka pergi ke sana. Sampai di sana dia menabur, menanam ya. Hasilnya berlimpah-limpah banyak sekali. Karena Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kenapa? Karena dia selalu jalan bersama dengan Tuhan ya. Menabur, banyak sekali hasilnya. Nah, karena banyak sekali hasilnya, nih putar lagi. Nah, nih. Banyak sekali hasilnya, maka raja
dari orang Filistin, yaitu Abimelek, itu iri, ya, mulai iri terus dia bilang, kamu makin besar, makin banyak hasilnya di sini. Dia merasa takut karena Tuhan menyertai Ishak. Jadi Ishak disuruh pergi, pindah. Jadi Ishak berpindah. Nih, mulai lagi rombongannya. Kembalikan tadi gambar tadi ya. Nah, bersama rombongannya pergi. Sekarang dia pergi ke lembah Gerar. Jadi itu Gerar, terus ada lembah. Di luarnya masih masuk negara Filistin, tapi di luar kota ya, di lembah Gerar. Di sana mereka mulai lagi menabur ya, menabur. Kemudian mereka menemukan sumur yang sudah ditutup. Sumur dulu miliknya Abraham ya. Abraham ayahnya Ishak dulu membuat sumur. Kemudian sama gembala-gembala sana itu ditutup sumurnya. Nah, kemudian mulai dibuka sumurnya. Ya, sumurnya mulai dibuka. Airnya banyak sekali. Sumurnya dibuka, mengeluarkan air yang sangat banyak, sehingga gembala-gembala dari Ishak bisa memberi minum ternaknya itu dengan puas sekali. Banyak sekali airnya berlimpah-limpah. Karena melihat hal itu, maka nih ya, banyak sumur-sumur yang tertutup dibuka, jadilah sumurnya mengeluarkan air yang sangat banyak. Karena airnya sangat banyak, maka gembala-gembala dari Gerar merasa, wah, ini kan di tanah Gerar, jadi direbut. Mereka bertengkar. Nih gambarnya, ya. Mereka bertengkar. Mereka bilang, ini kan milik Gerar, katanya. Oh ya sudah, katanya ya. Jadi Ishak dan para gembala mengalah. Ya sudah, ambil. Mereka pergi, cari lagi, dapat lagi, menggali lagi, digali lagi. Itu semua sumur itu dulu miliknya Abraham. Digali lagi, yang sudah ditutup digali lagi, sudah ditutup digali lagi, dan ada banyak sekali sumur-sumur di sana. Jadi mereka terus menggali, dan setiap kali mereka menggali, keluar airnya, didatengin lagi sama gembala-gembala Gerar, direbut lagi ya. Terus begitu ya. Nih, sehingga akhirnya terdengarlah oleh Raja Abimelek. Abimelek merasa, nih, Ishak ini diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Jadi makin hari makin besar, kekayaannya makin berlimpah-limpah, makin banyak. Sehingga Raja Abimelek mulai takut. Karena takut, jadi Abimelek menyuruh Ishak pergi saja, dan berpesan pada Ishak, jangan balas dendam. Kita berdamai, kita bikin perjanjian, janji berdamai ya. Kita janji, kita mau berdamai, katanya ya. Ya sudah. Akhirnya Ishak pergi. Ishak pergi ke mana? Ke Berseba. Di sana dia juga menggali sumur. Sumurnya airnya juga banyak. Sumur itu juga dulunya milik Abraham di daerah Berseba, ya. Akhirnya dia menetap di sana dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kenapa? Karena Ishak itu taat kepada Tuhan. Ishak taat, ya, berlimpah-limpah. Setelah menggali sumur berhasil, di Berseba dia mulai mempersembahkan korban buat Tuhan, korban bakar. Dia menetap di sana di Berseba. Itu ya. Jadi mengapa? Karena Ishak tidak pernah putus asa. Ishak tidak pernah menyerah.
Ishak tidak putus asa, Ishak tidak menyerah. Karena Tuhan selalu menyertai kemanapun Ishak pergi. Kemanapun Tuhan menyuruh Ishak pergi, Ishak menurut apa katanya Tuhan, ya. Sehingga dia berkatnya makin berlimpah-limpah, makin banyak, makin kaya, ya. Sejak itu dia tinggal di sana. Tuhan berjanji bahwa seperti janji Tuhan kepada Abraham, bahwa Tuhan akan memberkati Ishak, keturunannya juga akan banyak seperti bintang-bintang di langit, jumlahnya banyak. Ada yang bisa ngitung bintang di langit? Enggak bisa kan? Karena banyak sekali, ya. Seperti itulah keturunan Ishak nantinya. Tuh, ceritanya sampai di sini, ya. Jadi anak-anak, ayat hafalannya itu sama seperti kemarin, ya, Kak Esther. Jadi Tante nggak usah ngulangin lagi, Tante Maria. Kalian ayat hafalan seperti kemarin, seperti Sabtu kemarin, ya. Jadi tugas kalian hanya menyanyi jalan serta Yesus, ya. Jalan serta Yesus, ya. Nyanyi itu boleh versi bahasa Inggrisnya Walking with Jesus, boleh, ya. Terus direkam videonya dikirimkan ke Tante Lina atau Tante Nova, ya. Itu saja. Oke, mari kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kepala menunduk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari Ishak Tuhan Yesus. Kami belajar Tuhan untuk selalu taat kepadamu. Kami tidak mau menyerah, kami tidak mau kecewa Tuhan. Kami akan terus berjuang bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, karena Engkau selalu ada di pihak kami, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau mau berkati kami semua Tuhan, berkati orang tua kami, saudara kami, kakak adik kami Tuhan, teman-teman kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman kami semua Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau mau berkati seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, nggak boleh bosan-bosan ya. Belajar sekolah online-nya, belajar dengan giat. Tugas-tugas online-nya dikerjakan dengan baik. Ya, jangan lupa tetap berdoa. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Bye-bye.